Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Kristus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Melalui tema Kamu Adalah Saksiku, kita diingatkan kembali tentang amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga, yaitu bahwa gereja dipanggil dan diutus untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya. Jarang yang menghiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injil-Mu. Saudara, mari kita akan memasuki doa pengakuan dosa sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, seringkali kami masih belum sungguh-sungguh membawa orang-orang untuk datang kepadamu. Sebab kami sendiri adalah orang-orang berdosa. Kami sendiri adalah orang-orang yang masih berkutat di dalam pelanggaran dan kesalahan. Tetapi Tuhan, pagi ini kami diingatkan bahwa kami adalah saksi-Mu yang mau tidak mau kami membawa tugas dan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu Tuhan, sebelum sungguh-sungguh kami merespon bagian ini di hadapan Tuhan, biarlah Engkau menolong kami Tuhan, mengampuni setiap kami, mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh setiap perilaku kami, karakter kami, kebiasaan-kebiasaan buruk kami selama ini. Kami rindu Tuhan bahwa pengampunan-Mu itu akan membuat kami semakin pulih. Dan dengan keadaan itu kami siap untuk merespon panggilan Tuhan agar kami menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh dosa pelanggaran kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh sedia mengampuni dosa kami. Amin. Pujilah
Saudara, mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, pasal yang ke-10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyatakan salam damai kita satu dengan yang lain. Damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita untuk mempersiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau untuk menolong kami, bekerja secara leluasa, memberikan pengertian, baik melalui pikiran kami, baik melalui hati kami, yang akan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dari apa yang kami mengerti itu, tuntunlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, tepat seperti yang Tuhan kehendaki atas kami. Karena itu Tuhan, kami menundukkan diri kami kepada Allah Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai segenap keberadaan kami saat ini. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 akan kita baca ayat 1 sampai dengan ke-10. Setelah itu kita lanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian kita lanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Kita mulai membaca ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema, "Kamu adalah saksiku." Tadi kita sudah membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 dan kemudian ayat 16 sampai dengan 20. Saudara, tema khotbah hari ini sebenarnya diangkat dari The Great Commission atau yang disebut dengan amanat agung. Itu ada di dalam ayat 19 dan 20a. Dikatakan di sana, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah saudara, melalui bagian ini, kemudian kita mengenal ada tugas untuk menjadi saksi. Saudara, mari kita lihat, tugas untuk menjadi saksi itu pertama-tama diberikan kepada para murid, yaitu pada 2000 tahun yang lalu. Murid-murid yang awal di mana mereka berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian tugas untuk menjadi saksi ini juga diberlakukan untuk kita. Karena tugas menjadi saksi adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita di masa kini. Kenapa? Kenapa baik para murid dan kita sama-sama diberikan tugas untuk menjadi saksi? Saudara, jawabannya adalah baik mereka, para murid pada 2000 tahun yang lalu ataupun kita pada masa kini adalah para murid yang sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan. Apa yang dilihat? Apa yang disaksikan? Yaitu Kristus sebagai juru selamat dan Allah yang hidup. Baik para murid pada waktu itu dan juga kita pada waktu sekarang ini adalah para murid yang melihat dan menyaksikan bahwa Kristus adalah juru selamat dan Allah yang hidup. Perbedaannya adalah para murid mereka melihat langsung Yesus yang hidup pada waktu itu.
Tetapi kita di masa ini adalah para murid yang melihat dengan kacamata iman. Bukankah ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi, bukankah ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, disitulah sebenarnya mata iman kita melihat dengan jelas bahwa Kristus adalah juru selamat dan Allah yang hidup. Nah, itu sebabnya kalau kita kemudian masuk di dalam poin berikutnya, kita melihat baik para murid terdahulu maupun kita di masa sekarang sama-sama memenuhi syarat. Syarat untuk apa? Syarat untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa demikian? Karena sebenarnya definisi dari saksi itu adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang langsung berasal darinya, dari Kristus, atau yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Saya harap di bagian ini Bapak Ibu kita deal. Kenapa kita diminta untuk menjadi saksi Kristus? Karena kita adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Sekarang berikutnya saudara, kita akan melihat kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah saksi Kristus di masa sekarang ini. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana agar kita bisa menjadi saksi yang efektif. Dan yang kedua pertanyaannya, Allah yang seperti apa yang akan kita saksikan melalui perilaku kita sehari-hari. Khususnya kita akan mempersempit bagian ini dengan aplikasi bagaimanakah kita memperkenalkan Allah atau Allah seperti apakah yang akan kita saksikan melalui perilaku kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa harus menyempit seperti ini, saudara? Supaya setidaknya selama seminggu ke depan kita sungguh-sungguh memeriksa setiap perilaku kita, setiap kesaksian hidup kita. Benarkah kita adalah saksi-saksi Kristus di zaman sekarang sesuai dengan konteks pergumulan yang ada saat ini? Sebab ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi saksinya, selalu yang Tuhan minta adalah kita bisa menampilkan, menyatakan Allah di dalam setiap kehidupan kita dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, mari kita menengok kembali dua ayat yang tadi sudah kita baca. Ayat 18 dan nanti juga akan kita lihat di ayat 20b. Mari silakan saudara sambil memperhatikan bagian yang saya garis bawahi di sana. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu ayat 18. Ayat 20b, perhatikan di sana kalimatnya begini. Dan ketahuilah, bagian yang saya garis bawahi adalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mari kita lihat dua ayat ini untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi kita akan sama-sama renungkan. Yaitu bagaimana supaya saya menjadi saksi yang efektif. Lalu yang kedua, Allah yang seperti apa yang akan saya saksikan di dalam perilaku saya sehari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita melihat, saudara, merujuk pada ayat 18 dan 20a ini. Pertama-tama saudara, kita akan menjawab dulu pertanyaan bagaimana kita bisa menjadi saksi yang efektif. Tadi ada satu bagian yang saya garis bawahi dari ayat 18, yaitu kata Yesus mendekati mereka. Di ayat-ayat sebelumnya ketika Maria dan murid-murid itu mendekat kepada Yesus, ini juga menjadi satu bagian pengajaran secara teologis. Artinya apa? Saudara, kita hanya akan menjadi para saksi yang efektif kalau kita memulainya dengan sebuah perjumpaan, yaitu hubungan yang erat dengan Kristus. Ketika Yesus mendekati mereka, memang secara harafiah Yesus mendekati mereka untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi secara teologis, secara pengajaran saudara, apa yang dilakukan Yesus ini adalah sesuatu yang penting. Seorang saksi tidak akan bisa memberikan kesaksian tentang siapa yang disaksikannya kalau dia tidak sungguh dekat dengan siapa yang akan disaksikan itu. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus,
Kita tidak selalu mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Sangat minim pasti pengenalan kita kepada Kristus. Lah kalau pengenalan kita kepada Kristus itu sangat minim, apanya yang akan disaksikan kepada orang di sekitar kita? Nah, cukup di ayat yang ke-18 itu menjawab pertanyaan yang pertama. Cara efektif untuk menjadi saksi Kristus, mau tidak mau, setiap kita diminta untuk terus memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Tentu saja di dalam konteks kita adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menggumuli kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang tahu, tetapi sebenarnya tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara, kita akan bersama-sama menjawab tentang pertanyaan Allah yang seperti apa. Yang sekarang ini menjadi PR kita bersama yang akan kita saksikan. Karena kita adalah saksi Kristus. Lalu Allah yang seperti apa yang akan kita saksikan? Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita mengacu di ayat 18b dan juga 20a. Dikatakan di sana bahwa di ayat itu dikatakan Yesus mendekati mereka dan selanjutnya diberikan segala kuasa. Dan kemudian disusul kata, aku menyertai. Mari kita lihat dua kata ini, saudara. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan Allah yang seperti apa yang akan kita sampaikan kepada dunia atau sekeliling kita, yaitu dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Artinya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang empunya otoritas tertinggi, baik di sorga maupun di bumi. Saudara, mari kita menghubungkan ini di dalam penerapan sikap kita. Kalau begitu, kalau Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melalui kesaksian kita, orang harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang memiliki otoritas. Allah di dalam siapa? Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang empunya kuasa tertinggi. Dialah Tuhan yang memiliki otoritas yang paling tinggi baik di surga ataupun di bumi. Dengan kata lain, segala kuasa di surga dan di bumi ada di bawah penaklukan dan kedaulatan Kristus sendiri. Penerapan praktisnya apa? Kalau Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa, Dia mengendalikan surga dan bumi, punya kendali atas surga dan bumi, maka saudara, sikap kita yang paling mudah untuk bersaksi kepada orang lain adalah, mari kita menjadi contoh ketika kita memiliki rasa hormat, rasa tunduk, dan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Saudara, ini kelihatannya klise, tetapi menerapkan bagian ini, khususnya di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saudara, bukanlah sesuatu yang gampang-gampang banget. Di dalam kondisi seperti ini mulai muncul, ketika kita mulai gelisah, mulai bosan, ketika kita mulai jenuh, kita mulai marah. Saudara, perhatikanlah perilaku-perilaku kita sehari-hari, saudara. Kemanakah kemarahan itu kita arahkan? Tidak sedikit orang yang saya lihat entah secara langsung entah dari chatnya mereka, entahkah itu dari status WA-nya mereka. Banyak juga di antara mereka yang mulai marah mempertanyakan Tuhan, bahkan mereka mulai marah kepada sesama. Saudara, mari kita lihat bahwa ketika kemarahan itu dilakukan, saudara, ini dibungkus dengan hati seperti apa? Kalau dibungkus dengan hati yang penuh dengan perasaan seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup mengendalikan segala sesuatu, bukankah ini juga sebagai bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan? Di manakah rasa hormat kita kepada Tuhan? Di manakah rasa tunduk kita dan takut kita akan Tuhan?
Bahkan hal-hal sepele, saudara, ketika Tuhan berbicara melalui pemerintah, saya selalu masih yakin sampai hari ini bahwa pemerintah itu adalah alat Tuhan yang dipakainya untuk menyatakan kedaulatannya juga bagi negara kita. Saudara, ada begitu banyak aturan-aturan yang di masa pandemi COVID-19 ini memang aturan itu mengubah beberapa tatanan, saudara. Dan kecenderungan manusia ketika harus berubah tatanannya itu tidak nyaman. Saudara, perhatikan sikap kita. Dengan ketidaknyamanan itu apa yang kita lakukan? Ada banyak orang yang masih menganggap bahwa enggak usah terlalu menuruti apa yang dikatakan oleh atau diperintahkan oleh pemerintah karena tidak sepenuhnya benar. Saudara, saya heran kalau sampai ada orang-orang Kristen masih bersikap seperti ini. Sebab di dalam hal ini sebenarnya kita sedang merugikan diri kita sendiri perilaku seperti itu. Kenapa? Karena di satu sisi Tuhan meminta kita untuk menjadi saksinya loh. Menjadi saksinya untuk menyatakan apa? Rasa hormat, rasa tunduk, hati yang takut akan Tuhan di dalam sikap setiap hari. Nah, cara paling sederhana untuk menyatakan ini gimana? Ya mari kita tunjukkan sikap kita sebagai orang Kristen yang juga menghargai. Mungkin ada alat-alat yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Salah satunya mungkin pemerintah, salah satunya adalah protokoler kesehatan. Salah satunya adalah aturan-aturan yang digodok sedemikian rupa mungkin oleh gereja ini. Saudara, dengan merespon itu sesungguhnya kita sudah melakukan bagian penting sebagai saksi-saksi Kristus. Karena kita sedang menunjukkan sikap, rasa hormat, tunduk, dan takut akan Allah di dalam perilaku sehari-hari. Dan bayangkan saudara, kalau itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, dan kemudian anak-anak melihat contoh dari orang dewasa, punya hati yang takut akan Tuhan. Bukankah kita juga sedang mengabarkan Injil Kristus? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kuasa. Dia adalah Kristus yang berkuasa atas surga dan bumi dan harus dihormati. Saudara melihat rentetannya, bagaimana sikap-sikap seperti itu sesungguhnya membawa kesaksian yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana atau Tuhan seperti apakah yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kasih. Saudara masih mengingat ayat yang tadi kita baca. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, ini bukan sekedar janji, tapi ini sebuah kenyataan dan sebuah pernyataan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Yang Tuhan inginkan juga supaya kita nyatakan kepada orang lain. Bahwa Tuhan yang akan aku saksikan adalah Tuhan Yesus Kristus yang sedia mengasihi dan menyertai kita. Penyertaannya itu akan berbentuk apa? Kepeduliannya untuk mau mendekat kepada kita. Kepeduliannya untuk mendekap kita sekalian di dalam masa yang bahkan paling sulit sekalipun. Saudara, apa hubungannya statement ini dengan penerapan dalam sikap kita? Di dalam sikap kita sehari-hari, kalau kita ingin menjadi saksi Kristus yang efektif, selain kita menjaga relasi intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, hal yang berikutnya juga mari kita saksikan bahwa Kristus Yesus itu adalah Allah yang punya otoritas. Kita bersaksi melalui rasa atau sikap hormat kita kepada Kristus. Lalu yang kedua, yaitu melalui hati atau sikap yang percaya, saudara. Percaya terhadap apa? Percaya bahwa penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam setiap perjalanan dan pergumulan kita itu nyata adanya. Saudara, menjadi sulit hal ini ketika diterapkan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Karena ketika kita mulai belajar untuk menjadi saksi Kristus dengan tidak meragukan penyertaan Tuhan, saudara, kita bisa menjumpai bahwa belum tentu doa-doa kita sudah dijawab kan. Sejak masa kita diminta untuk mengkarantina diri, sudah berapa kali kita mendoakan supaya
pandemi ini segera berakhir. Dan kita biasanya punya rumus sendiri. Kalau Tuhan memang menyertai saya, kenapa ini tidak segera selesai? Kenapa saya tidak segera bisa normal ini menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari? Bahkan yang harus kita jumpai, saudara, ada begitu banyak imbas dari pandemi ini. Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, bahkan kesehatan, semuanya menjadi terganggu. Semuanya goncang, saudara. Saudara, di dalam situasi seperti ini justru Tuhan meminta kita untuk hadir menjadi saksinya. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menjaga sikap percaya. Jangan pernah meragukan Allah bahwa Allah itu tidak bekerja di dalam situasi ini. Saudara, sebagai saksi-saksi Kristus mungkin saat ini kita masih belum bisa melihat solusi seperti yang kita bayangkan. Kita mungkin menghitung bahwa kalau persoalannya seperti ini, solusinya harusnya seperti ini. Tapi ternyata kita tidak menjumpai itu. Saudara, terlalu banyak orang di luar sana yang memiliki sikap seperti ini. Menganggap bahwa penyertaan Tuhan itu tidak bisa dirasakan. Bahkan ada beberapa joke gitu ya, yang saya lihat mereka mengatakan kayaknya Tuhan juga sedang melakukan lockdown ini. Sehingga dia tidak bisa keluar untuk menolong kita. Saudara, mungkin ini joke, tapi buat saya ini adalah sebuah sikap yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saksi Kristus harus menunjukkan sikap yang berbeda. Memang kita belum melihat bagaimana akhir dari situasi ini. Tetapi yang Tuhan minta, kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ini bukan isapan jempol. Yang Tuhan minta adalah letakkan seluruh pengharapan, iman kepada Tuhan. Saudara, begitu kita meletakkan rasa percaya ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, dampaknya akan berbeda, saudara. Orang yang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menyertai, maka yang muncul adalah perilaku apa? Perilaku gelisah, perilaku cemas, perilaku khawatir. Nah, kalau ini muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana mungkin ini akan bisa menjadi berkat bagi orang lain? Tapi kalau kita percaya, sembari kita terus berdoa, sembari kita berjuang, sembari kita melakukan banyak hal yang positif di masa pandemi ini, kita akan dilihat orang-orang di sekeliling kita, ketenangan dan damai sejahtera itu yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan saudara, damai sejahtera atau sikap apapun, baik itu positif dan negatif, itu cepat sekali menularnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau kita di dalam rumah, ada anak kita yang nangis, saudara, nangis itu pasti suaranya keras, saudara. Itu akan menular, memicu reaksi apa? Kita akan merespon dengan suara yang keras juga. Begitu suara kita keras, maka orang lain juga akan berteriak dengan suara yang sama. Tapi perhatikan, saudara, ketika kita belajar, di dalam keyakinan kita bahwa Allah itu menyertai, lalu memunculkan damai sejahtera di dalam hati kita. Memunculkan rasa percaya, kita akan lebih tenang, kita akan lebih menjadi orang yang lembut, tidak harus merespon segala sesuatu dengan emosi yang negatif. Saudara, itu akan menyebar perlahan-lahan bagi sekeliling kita. Dan tanpa kita sadari, saat itu sesungguhnya, saudara, kita sedang menjadi saksi Kristus. Mari saudara, situasi pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan kita untuk menggarap diri kita menjadi saksi-saksi Kristus. Semakin banyak waktu di rumah, itu kesempatan kita untuk merecharge diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya secara pribadi senang sekali dengan situasi-situasi di mana diizinkan untuk lebih banyak di rumah. Kenapa, saudara? Karena kami ketika masih sibuk satu dengan yang lain, lebih sulit mencari waktu untuk mengadakan family altar bersama-sama. Tapi sekarang kami rutin setiap malam bukan hanya berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk situasi ini, tapi kami membaca firman Tuhan, mendiskusikan, mempertanyakan dengan sederhana bagaimana arti firman Tuhan ini, hubungannya apa dengan hidupku. Dan itu adalah berkat tersendiri bagi saya. Mari saudara pakai kesempatan ini untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam. Dan kemudian berikutnya, biarlah di dalam masa pandemi COVID ini,
kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang kendali, saudara. Dia tidak mungkin tidak sanggup mengendalikan segala sesuatu. Sebab Kristus memiliki kuasa baik di surga dan di bumi. Biarlah yang kita jaga adalah rasa hormat kita kepada Dia, rasa takut, hati yang takut dan jijik ketika kita harus melakukan dosa, kesenangan-kesenangan. Karena Allah kita adalah Allah yang harus kita hormati melalui perilaku kudus kita. Dan yang kedua, di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kita mengingat bahwa kita adalah saksi Kristus yang harus menunjukkan rasa percaya kita, iman kita, bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, Dia sanggup menyertai kita. Dia sanggup terlibat, Dia mengerti masa depan kita, tahu pergumulan kita. Dia bukan cuma Allah yang mau mendekat, tapi Dia juga Allah yang mau mendekap setiap kita. Selamat menggarap diri untuk menjadi saksi Kristus di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami ingin mempersembahkan doa kami bagi bangsa ini. Mari kita eratkan tangan bersama dalam semangat Kristus melewati masa keprihatinan ini. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, Menjadi duta kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini. Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu Yang besar pasti terjadi. dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara sekalian kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan terus berlaku atas kami. Dan kami percaya sepenuhnya Tuhan, bahwa kedaulatan Tuhan atas hidup kami ini juga masih terus berlaku. Karena itu kepada Engkau Allah yang kami hormati, Allah yang kami kasihi, kami ingin membawa beberapa pokok doa kami kepadamu. Kami ingin terus mendoakan Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah negeri ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Mereka terus membutuhkan hikmat daripada-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan demi keputusan, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Masih ada begitu banyak hal yang harus mereka pikirkan. Ada begitu aspek yang juga mereka harus pikirkan supaya semuanya masih bisa terjaga dengan seimbang. Karena itu karuniakanlah Tuhan hikmat itu kepada pemimpin bangsa kami, kepada presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajaran pemerintah pusat sampai daerah. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat bersatu hati untuk dapat memikirkan yang terbaik bagi kebaikan seluruh negeri ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di atas semuanya Tuhan berdaulat atas negara kami. Engkau mengatur segala sesuatu. Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk jajaran tim medis yang berada di garda depan untuk menolong, menangani para pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong mereka, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, memberikan kepada mereka stamina yang prima, yang mereka butuhkan untuk menolong para pasien ini Tuhan. Supaya ketika mereka menolong orang lain, mereka sendiri tidak menjadi ambruk. Tapi sebaliknya berikanlah kekuatan supaya mereka tetap bisa memberikan layanan yang terbaik. Berkati keluarga mereka Tuhan, yang pasti di dalam keseharian mereka penuh dengan kecemasan. Karena mengingat bahwa anggota keluarga mereka harus terlibat langsung di dalam penanganan penderita COVID-19 ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan penjagaan-Mu atas mereka. Damai sejahtera dan kasih karunia-Mu, biarlah Engkau berikan atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Pakailah kami Tuhan, gereja di dalam artian sebagai umat Allah. Biarlah kami semua boleh berperan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun kami harus banyak ada di rumah, tapi biarlah hati kami, pikiran kami tetap dapat kami persembahkan kepadamu, sehingga kami dapat memikirkan hal-hal yang baik, yang memberkati orang lain dengan berbagai cara yang kami tahu Tuhan akan mengaruniakan dengan berbagai hikmat yang kami butuhkan. Karuniakanlah kepada kami Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja-Mu, untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata, di mana kami boleh menyatakan Engkau sebagai Allah yang berkuasa, dan Engkau adalah sebagai Allah yang penuh kasih, yang sanggup memberikan penyertaan, kepedulian, dan rangkulan kepada setiap kami. Tolong pakai setiap kesaksian hidup kami Tuhan, perilaku kami sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di seluruh negeri ini yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga harus mengalami kesulitan di berbagai area, entah itu secara ekonomi, entah itu secara kesehatan, entah itu secara keamanan. Tuhan, tolonglah kami, berikanlah belas kasihan kepada kami, berikanlah segala hal yang kami butuhkan. Kami tahu bahwa Engkau memberikan kecukupan atas segala kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan segenap diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Engkau mengaruniakan damai sejahtera keluarga demi keluarga. Di masa karantina ini, biarlah mereka semua tetap boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah konflik-konflik yang ada tidak membuat mereka saling menjatuhkan, tetapi menjadi kesempatan untuk menggarap diri mereka, mendiskusikannya, membicarakannya, mengkomunikasikannya dengan sehat, sehingga ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjalin relasi yang baik. Kami mau berdoa Tuhan, jika ada saudara kami atau para jemaat-Mu yang di rumah yang sedang dalam kondisi kurang sehat, biarlah Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang berulang tahun, Tuhan juga menghiburkan mereka supaya mereka dapat menikmati pertambahan usia mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami, Yesus Kristus, yang mengatakan hal yang sama seperti dikatakan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, yaitu Engkau adalah Kristus, Allah kami, yang akan menyertai kami di dalam segala keadaan sampai akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja ya, dengan nomor rekening BCA 8220 878 636 atas nama GKI Kutisari. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita. Bila anggota jemaat atau simpatisan tidak dapat melakukan transfer, maka dapat menyimpannya terlebih dahulu dan memberikannya pada saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Kiranya kita terus setia berdoa, mengambil peran dengan kerelaan hati dan sukacita. Nas persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari bawa persembahan kita ke dalam berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami bersekutu melalui ibadah online ini ya Tuhan, untuk berterima kasih ya Tuhan. Di mana orang lain mengatakan keadaan hari ini adalah mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan. Tapi ya Tuhan, kami umat-Mu berterima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak henti-hentinya memberikan berkat dan penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, bila pada pagi hari ini ya Tuhan kami masih Engkau beri kesempatan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengkuduskan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini melalui majelis boleh digunakan hanya untuk memuliakan dan membesarkan kemuliaan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan sudah meminta kita untuk menjadi saksinya. Biarlah kita memakai kesempatan yang ada. Selama kita bersama-sama di rumah, itulah kesempatan untuk menggarap sebagai saksi-saksi Kristus. Dan biarlah kita seperti orang-orang yang mau berkumandang, suara kita dapat didengar oleh orang lain melalui kesaksian hidup kita yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di dalam segala situasi. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan biarlah kita pergi menjalani kehidupan
di dalam sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.